Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara. Kali ini dalam tayangan podcast Tribun Lampung, yakni podcast politik mata lokal memilih. Nah Tribuners, pada sore hari ini Mutiara akan menemani Tribuners selama 15 sampai 30 menit ke depan. Kita akan membahas seputar rangkaian acara apel siaga perubahan dari Partai Nasdem. Dan sudah bersama dengan Mutiara narasumber kita pada hari ini, yaitu Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasdem Lampung, yaitu Bang Arianto Yusuf. Halo, selamat sore Bang Arianto. Selamat sore. Ya, Bang Arianto ini sudah berada di GBK ya Bang ya? Sudah, Iya. sudah di Nah, Bang, GBK. oke. Nah, Bang, pantauannya terkini ya sebelum menuju ke acara apel siaga perubahan Partai Nasdem seperti apa, Bang? Apakah sudah ramai oleh para pesertanya atau seperti apa, Bang? Pantauan langsung di sana. Peserta dari seluruh Indonesia sementara ini sudah mulai berangsur-angsur masuk ke areal GBK. Ya, eh, saat ini sudah, kalau kita lihat tumpukan kendaraan parkir di belakang saya, ini baru sekitar 10% dari peserta yang masuk Jakarta. Ini beberapa tenda-tenda kegiatan. Kemudian kalau kita lihat belakang kita, itu adalah areal acara nanti di GBK. Nah, kami sore ini technical meeting untuk menyiapkan agenda parade budaya seluruh Indonesia. Oke. Dan Nah, Lampung menjadi salah satu daerah yang menyumbangkan defile dan parade budayanya. oke. Jadi nanti dari Lampung ini bakal menampilkan ya, Bang, parade budayanya ya? Ya, betul. Oke, Bang, sebelum kita membahas seputar acara apel siaga lebih lanjut, sebenarnya ya Bang, mungkin kan Tribuners di rumah ini banyak yang belum paham terkait dengan apa itu sih Bang acara apel siaga perubahan Partai Nasdem. Ya, jadi diinisiasi oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, kegiatan apel siaga perubahan Partai Nasdem 2023 menghadirkan perwakilan para kader dan pengurus Partai Nasdem seluruh Indonesia. Rencana awal menghadirkan sudah terestimasi dengan data yang valid sekitar 200.000 peserta dari seluruh Indonesia akan hadir. Wah, Eh, mulai sore ini panitia pusat sudah membatasi jumlah peserta yang akan masuk. Nah, yang bisa masuk di GBK nanti hanya sekitar 200.000, baik yang menduduki posisi tribun di seluruh wilayah di GBK maupun yang di lapangan. oke. Tapi juga panitia DPP sudah menyiapkan panggung-panggung besar di sekitaran GBK untuk para peserta yang tidak bisa masuk ke dalam GBK karena sudah over capacity. Oke, baik. Ya, Bang Arianto, baik sudah dijelaskan bahwasannya memang ada pembatasan untuk peserta yang bisa masuk ke GBK ya, stadion GBK. Bang, sebelum itu Bang, terkait dengan apel siaga ini sebenarnya apa sih Bang tujuan awal dari acara apel siaga perubahan Partai Nasdem ini Bang? Ya, jadi apel siaga ini pertama untuk menunjukkan kepada publik betapa seriusnya Partai Nasdem mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Nasdem dengan ikhtiar politik yang sungguh-sungguh, tidak cucuk cabut, tidak dengan segala macam pertimbangan yang terbaik, memilih Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden terbaik di Indonesia saat ini, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka tagline-nya adalah perubahan. Oke. Apel akbar yang akan dilaksanakan Minggu tanggal 16 besok itu membuktikan kepada publik khususnya di seluruh wilayah Indonesia bahwa dukungan masyarakat untuk Partai Nasdem
untuk Presiden Republik Indonesia, calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Baswedan adalah dukungan yang real, adalah dukungan yang sungguh-sungguh, dan dukungan yang akan diperjuangkan sampai Pak Anies Rashid Baswedan menang menjadi presiden dengan cara-cara yang baik, demokratis, jujur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, baik Pak Arianto, lalu kan tadi sudah jelaskan ya terkait dengan beberapa agenda atau kegiatan pada acara tersebut bahwasannya akan ada parade budaya. Nah, selain itu apakah ada kegiatan lain dalam acara apel siaga ini dan apakah acara apel siaga ini hanya berlangsung esok hari saja atau ada runtunan hari seperti 3 hari atau mungkin lebih? Ya, ada proses pra pelaksanaan. Hari ini sudah berjalan pelaksanaannya di sekitaran GBK, mulai dari persiapan sampai ke acara-acara pembukaan. Tapi intinya mulai besok. Ada 6.000 peserta, 6.500 peserta parade budaya dari 200.000 peserta yang hadir besok. Lampung sendiri itu membawa 122 kader yang nanti menjadi ikonnya Lampung sebagai duta budayanya Provinsi Lampung dalam agenda kegiatan nasional hari Minggu besok. Mewakili Provinsi Lampung. Oke, jadi Provinsi Lampung sendiri membawa 122 kader yang itu berasal dari berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Lampung ya, Bang? Kalau peserta kita membawa 6.000 peserta. 6.000 ya. 6.000 peserta itu terdiri dari 110 bus besar, 65 kendaraan kecil, dan beberapa kendaraan pribadi lain yang tidak bisa ikut didata karena sudah telat pendataannya. DPW Nasdem Lampung juga, Pak Herman HN, sudah menginstruksikan untuk meng-hire secara khusus, mencater secara khusus kapal di Pelabuhan Bakauni. Ada 3 unit kapal khusus yang di-hire untuk mengangkut peserta dari Lampung, selain memang angkutan darat tadi. Nah, di antara 6.000 itu ada terpisah 122 orang pasukan parade budaya yang memang sudah latihan dan diperkirakan akan tiba tengah malam nanti di GBK, kemudian bersiap-siap untuk ikut parade budaya pada pagi hari nanti, pagi hari Minggu nanti. Agenda kegiatan hari Minggu itu ada panggung seni, panggung musik untuk hiburan dari berbagai macam band ternama di Indonesia dan para penyanyi di Indonesia yang akan dihadirkan oleh panitia pusat. Kemudian dilanjutkan dengan parade budaya dari seluruh Indonesia, sampai nanti kemudian ada orasi politik dan kebangsaan dari Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh dan calon Presiden Republik Indonesia Pak Anies Rashid Baswedan. DPW Lampung juga, Pak Herman HN, menginstruksikan kepada seluruh kader yang akan berangkat di dalam sekitar GBK dan di dalam GBK, dan itu menjadi agenda nasional juga, untuk menjaga lingkungan sekitar GBK, tidak boleh menginjak rumput, tidak boleh mengotori kolam, dan di dalam ruangan GBK nanti membawa kantong sampah khusus ketika selesai acara untuk memungut sampah di dalam ruangan GBK itu, supaya nanti ketika GBK ditinggalkan dalam kondisi bersih dan sudah terawat dengan baik. Baik Bang Arianto, ini sudah dikonfirmasi ya bahwasannya pada acara apel siaga esok hari ini calon Presiden Anies Baswedan akan datang dan menyampaikan pidato juga bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem. Ya, yang jadi bintang besok adalah Pak Surya Paloh dan Pak Anies Rashid Baswedan. Bang, sejauh ini apakah sudah terdapat bocoran bahwa besok itu akan ada agenda di mana Pak Anies Baswedan ini akan menyampaikan siapa cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang? Nah, ini yang menjadi rahasia, masih menjadi rahasia sampai sore ini. Kami semua berharap
seluruh peserta Indonesia, se-Indonesia berharap besok itu ada sedikit bocoran atau Baik. pengumuman siapa calon wakil presiden yang akan diusung oleh koalisi perubahan nanti. Oke. Siapapun yang akan diusung, Partai Nasdem, kami sebagai kader akan siap mendukung memenangkannya. Oke, baik. Bang Arianto, ini kan ada beberapa nama terkait dengan isu-isu terkait cawapresnya calon presiden Anies Baswedan, seperti Ketua Umum Partai dari Demokrat. ya dari Partai Demokrat, AHY, belum lagi juga dari banyak sekali beberapa nama. Apakah besok AHY juga dikonfirmasi akan ikut hadir untuk meramaikan acara dari Partai Nasdem ini? Sampai sore ini untuk peserta itu dipastikan seluruhnya kader Nasdem. Seluruhnya kader Nasdem. Baik. Untuk tribun VIP belum bisa kita pastikan siapa saja yang hadir, tapi yang pasti seluruh perwakilan DPP Partai Nasdem akan hadir. Apakah nanti akan mengundang dari perwakilan Demokrat dan PKS? Kita belum dapat info sampai sejauh itu. Oke, baik. Lalu Bang, terkait dengan acara apel siaga ini, apa harapan dari Bang Arianto dan juga kader-kader Partai Nasdem khususnya dari Lampung terkait dengan terselenggaranya acara apel siaga pada esok hari ini, Bang? Agenda apel siaga itu bentuk unjuk show of force ya, unjuk kekuatan Partai Nasdem. Bahwa Partai Nasdem sudah sangat siap untuk menyongsong kemenangan di 2024 nanti. Targetnya adalah finish sebagai pemenang. Jadi besok itu menunjukkan kepada publik dengan cara yang sopan dan santun, dengan cara yang beradab, Partai Nasdem siap menang untuk 2024 dengan cara yang baik, dengan cara yang teratur, dengan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara. Oke, baik. Lalu untuk persiapan dari kontingen Lampung sendiri, apakah sudah 100% siap untuk mengikuti acara apel, siaga apel pada esok hari nih Bang? Apel siaga esok hari. Oke, Lampung, kontingen Lampung ini sudah mengirim license officer-nya, LO-nya, itu 40 orang yang dikirim untuk membantu persiapan di GBK. Saat ini proses keberangkatan baik 6.000 peserta, kemudian 122 orang para pawai parade budaya, itu semua dalam perjalanan. Kami mendoakan semoga teman-teman yang dalam perjalanan itu sehat selalu, selamat sampai tujuan dan siap untuk beraksi besok di GBK. Mulai pukul 5 subuh, selesai sholat subuh, seluruh kader kontingen Lampung dijadwalkan sudah tiba di GBK dan siap untuk mengikuti kegiatan full 1 hari itu. Oke, baik Bang Arianto, mungkin itu saja Bang obrolan kita ya seputar rangkaian acara apel siaga perubahan Partai Nasdem yang akan diadakan esok hari di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Bang Arianto, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya Bang. Oke, sama-sama, terima kasih Tribun. Dan sukses juga untuk acaranya Bang. Baiklah terima kasih, Tribuners. amin. Baiklah Tribuners, itu tadi podcast Mutiara bersama dengan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasdem Lampung, Bang Arianto Yusuf, seputar rangkaian acara apel siaga perubahan Partai Nasdem yang akan diadakan pada esok hari Minggu 16 Juli 2023 di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Dan Tribuners, itu saja podcast Tribun Lampung, Mata Lokal Memilih bersama dengan saya Mutiara. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.